Halo, selamat bergabung kembali di YouTube channel Kamu Nanya. Iya, nah ada nih yang bertanya nih, Kak, gimana ya mau move on dari masa lalu tapi susah nih karena selalu diserang oleh masa lalu. Masa lalu selalu membayang-bayangi sehingga saat mau melangkah ke masa depan, masa lalu ini membuat saya hidup di dalam ketakutan. Nah, apa sih Kak yang harus dilakukan? Iya. Nah, buat kalian semua yang masih hidup dibayang-bayangi masa lalu, setiap kesalahan pasti ada konsekuensinya. Ya, jadi setiap perbuatan yang kita lakukan kita harus pertanggungjawabkan ya. Nah, contohnya misal kalau misalnya kita melakukan seks bebas ya sebelum menikah. Nah, kemungkinan si wanita hamil ya. Jadi misalnya wanita hamil lalu dia mengandung. Nah, oke, mungkin saat dia minta ampun kepada Tuhan, Tuhan mengampuni ya. Saat dia datang kepada Tuhan minta pengampunan, Tuhan mengampuninya. Tetapi konsekuensinya tetap ada. Perut wanita ini semakin lama semakin membesar ya. Jadi konsekuensinya ya bisa jadi omong-omongan orang ya, misalnya dia belum nikah kok udah hamil duluan seperti itu, atau bisa jadi orang melihatnya, ih kok kayak gitu sih sifatnya. Nah itu ada konsekuensi yang harus diterima gitu ya. Namun kalau misalnya kita tetap dibayang-bayangi oleh masa lalu, kita harus selalu ingat ya bahwa setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Setiap manusia pasti pernah melakukan dosa ya. Nah, yang jadi pertanyaannya, siapa sih di dunia ini orang yang gak punya masa lalu? Siapa sih orang di dunia ini yang gak pernah melakukan dosa atau kesalahan? Jawabannya tidak ada kan? Nah, hanya Yesus saja ya yang waktu itu datang ke dunia dan dia tidak melakukan dosa sama sekali di dunia ini. Tapi sebagai manusia kita pernah melakukan dosa dan kesalahan ya. Tapi kalau misalnya kesalahan di masa lalu ini selalu membayang-bayangi kehidupan kita, apa sih yang harus dilakukan ya? Yang pertama ya, kita harus datang kepada Tuhan, minta ampun sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita harus bertobat pada Tuhan ya, dan kita akui segala dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat. Kita harus percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang maha pengampun, maha pengasih, maha penyayang. Dia mau mengampuni segala dosa-dosa dan pelanggaran kita saat kita datang kepadanya dan mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Yang kedua, sebelum kita minta orang lain menerima kita, kita harus menerima diri kita sendiri ya. Jadi kamu sendirilah yang harus menerima diri kamu terlebih dahulu ya. Kamu harus menyayangi diri kamu, kamu harus mengampuni diri kamu ya. Jadi kita melihat, oh Tuhan sudah mengampuni dosa dan kesalahan saya. Jadi saya juga harus menerima diri saya gitu ya, sebagai orang yang sudah diampuni. Kadang orang yang sudah melakukan banyak kesalahan kadang suka, aduh saya merasa kotor, saya merasa jijik sama diri saya sendiri. Tetapi saat kita sudah bertobat, saat kita sudah minta ampun sama Tuhan, kita harus menyayangi diri kita sendiri. Sebagaimana Tuhan telah mengampuni kita, kita juga harus mengampuni diri kita sendiri ya. Sebagaimana Tuhan telah menerima kita, kita juga harus menerima diri kita sendiri ya. Kita menyayangi diri kita sendiri. Nah, yang ketiga, kesalahan itu jangan diulangi lagi ya. Tetapi kita harus bisa membuat hidup kita menjadi lebih baik lagi dan lebih bermakna dan lebih berarti bagi diri kita maupun bagi sesama kita. Nah, yang keempat, kalau misalnya kita masih terus saja mau melakukan aktivitas
yang ini, tapi terus dibayang-bayangi masa lalu, kita harus perbanyak aktivitas kita nih. Kebanyakan orang yang suka dibayang-bayangin masa lalu itu karena misalnya mungkin terlalu banyak diam, sehingga pikirannya mikirin lagi ke sana, pikir lagi ke sana. Jadi perbanyak aktivitas yang membangun dan bisa aktivitas kita ini bisa berguna ya. Jadi kita harus memiliki kegiatan-kegiatan yang membuat fokus kita tidak memikirkan lagi masa lalu. Kita tidak bisa menghapus masa lalu ya, karena masa lalu itu adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Tetapi kita bisa berbuat lebih baik supaya kita tidak mengulangi hal yang sama yang pernah kita lakukan di masa lalu ya. Nah, yang kelima, kita harus hidup terbuka ya. Hidup terbuka dan apa adanya lebih enak ya. Memang tidak semua orang mesti tahu masa lalu kita, tetapi kita harus bisa merdeka terhadap masa lalu kita sehingga kita bisa hidup di dalam kemenangan demi kemenangan ya. Nah, yang keenam, saat pikiran sudah mulai kembali ke masa lalu, alihkan fokus kita. Misalnya, saat lagi kerja tiba-tiba ingat lagi masa lalu, kita bisa nih berdoa dalam hati. Tuhan, berdoa misalnya kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kalau misalnya kita sampai ada hingga saat ini, itu pasti karena Tuhan mau hidup kita boleh berdampak dan menjadi berkat gitu ya, menjadi lebih baik lagi gitu. Tuhan masih memberikan kita kesempatan supaya hidup kita lebih bermakna. Kalau misalnya pikiran kita kembali lagi ke situ, selain berdoa, kita juga bisa misalnya menyanyi ya. Misalnya kalau lagi sambil kerja ingat masa lalu, terus kita bisa menyanyi, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu menggenapi. Tapi kalau misalnya lingkungan kerjanya rame, bisa di dalam hati, kan gak ada salahnya kalau misalnya kita sambil kerja terus misalnya kita sambil bernyanyi, kan dengan suara seperti itu juga tidak mengganggu teman-teman yang lain ya. Nah, kalau misalnya selain itu, kalau misalnya kita masih misalnya di rumah sebelum tidur, mau tidur tapi masih teringat masa lalu, kita bisa baca kitab suci kita loh. Kitab suci kita supaya kita semakin dibukakan akan kebenaran-kebenaran ya, supaya hidup kita lebih merdeka lagi. Nah, atau mungkin kita juga saat pikiran kita lagi kosong ingat masa lalu, kita ini aja ngajak ngobrol keluarga, misalnya ceritakan masalah-masalah apa, atau ceritakan tentang masa depan kita, atau misalnya ngobrol sama teman, seperti itu ya. Jadi pikiran kita nggak fokus hanya ke masa lalu, dan ke masa lalu ya. Nah, yang ketujuh, kita harus berani perkatakan pada diri kita sendiri bahwa hidup yang saya hidupi saat ini adalah hidup untuk memberikan masa depan yang terbaik ya. Saya adalah seorang yang berhasil, saya adalah seorang yang pemenang, saya adalah orang yang hebat gitu. Dan Tuhan mau pakai hidup kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kita harus berani perkatakan perkataan yang bermanfaat bagi diri kita sendiri gitu ya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi gitu. Jadi kita bisa memperkatakan hal-hal yang baik dan yang benar untuk diri kita sendiri ya. Dan kita harus berani nih bahwa saya adalah orang yang berhasil. Masa lalu saya buruk, tetapi Tuhan membawa hidup saya saat ini untuk masa depan yang penuh dengan pengharapan, masa depan yang indah, masa depan yang luar biasa. Kita harus berani memperkatakan hal-hal yang luar biasa bagi hidup kita sendiri. Nah, kalau misalnya kalian mungkin ada ide atau ada tanggapan atau ada masukan, apa ya sih yang harus dilakukan supaya bisa move on dari masa lalu, supaya nggak diintimidasi terus, supaya nggak diserang terus, boleh komen di bawah ini ya. Oke, sampai berjumpa lagi. Dah.